Mohon izin Bapak dan Ibu, kita akan memulai rapat mingguan di jam 8.20. Silakan dipandu langsung oleh MC ya. Mohon siap, Bu. Kenapa aku? Rapat. Kenapa ini? Baik Bapak Ibu, rapat mingguan akan segera dimulai. Mohon untuk unmute mikrofonnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Haji Ainur Hasan, APMSI. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Rizky Widya Pratama SE. Yang terhormat Kasih Pengawasan Ibu Santi Kurnia Dewi SPD. Yang terhormat Kasih Pelayanan Ibu Rise Silpana SSTP MAP. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua MKPS Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua MKKS, Ketua FKSS SMK, Ketua FKSS SMA, Ketua Gugus Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Kabupaten Karawang, Subang, dan Purwakarta, dan semua peserta apel pagi ini. Maaf, semua peserta rapat mingguan pagi ini. Rapat mingguan di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, hari Selasa, tanggal 12 April tahun 2022 dimulai.
Diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Jabar Juara. Misi warganya, cetak budi pekertinya, bentuk karakter generasinya untuk menjadi negeri yang kuat. Angkat budaya bangsanya, dorong menuju zaman modernisasi, surti hati bukti dan bakti untuk mengantar Jabar juara. Jabar juara, gagasan ilham bangsa. Jabar
isi di dalamnya. Jajaka dan modangnya terkenal lemah lembutnya. Satukan misi warganya, cepat budi pekertinya. Bentuk karakter generasinya untuk menjadi negeri yang kuat. Angkat budaya bangsanya, dorong menuju zaman modernisasi. Sulti hati bukti dan bakti Untuk mengantar Jabar juara. Jabar juara, gagasan inohong bangsa. Jabar juara, juara lahir dan batin. Jabar juara, Gagasan inohong bangsa. Jabar juara, juara lahir dan batin. lahir dan batin. Selanjutnya, laporan pimpinan apel yang akan disampaikan oleh Ibu Kasih Pelayanan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 kepada Ibu Rise Silvana SSTP MAP. Dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, rekan-rekan struktural, Kasubag TU dan Kasih Pengawasan, Bapak Ibu Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, dan juga staf Cabang Dinas Wilayah 4 yang hadir di rapat mingguan secara virtual pagi ini. Mohon izin Bapak menyampaikan terlebih dahulu absensi kehadiran rapat mingguan minggu lalu. Barangkali admin bisa di-share screen. Baik, Bapak dan Ibu, sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua bahwa sekalipun kondisinya sedang puasa, ternyata kehadirannya cukup bagus untuk wilayah Karawang. SMA SMK negeri sudah sangat bagus. SMA swastanya juga alhamdulillah sudah meningkat. Hanya untuk SMK swasta mohon kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK swasta untuk lebih meningkatkan kehadirannya. Dan untuk SLB, terima kasih juga Pak di Karawang, Bapak Ibu Kepala Sekolah SLB, kehadirannya sudah bagus juga 100%. Kemudian untuk wilayah Subang, SMA negerinya nih mengalami penurunan, biasanya 100% Subang itu ya. Sekarang 85%, SMK negerinya alhamdulillah masih bertahan di 100%. Dan untuk SMA swasta dan juga SMK swasta di Subang, mohon untuk meningkatkan lagi kehadirannya karena masih bertanda merah ini di sini ya. Dan juga SLB untuk wilayah Subang, terima kasih sudah baik 190%. Kemudian untuk wilayah Purwakarta, alhamdulillah sama seperti halnya Karawang, SMA dan SMK negeri, kehadirannya sudah 100%. Dan untuk SMK, SMA swasta, mohon untuk lebih ditingkatkan lagi kehadiran di rapat mingguannya. Dan untuk SLB-nya juga alhamdulillah sudah rata-rata sudah bagus ya untuk SLB di 83% untuk wilayah Kabupaten Purwakarta. Ya, selanjutnya Bapak dan Ibu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, khususnya di lingkup seksi pelayanan.
Mungkin nanti Bapak Kasubag TU dan Ibu Kasih Pengawasan akan menyampaikan juga, dan tentunya nanti kita mendengarkan juga arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas. Saya ingin sedikit menjelaskan, tidak bosan-bosannya, karena mulai minggu depan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 sudah akan dimulai. Mohon izin admin mungkin bisa di-share screen untuk Bu Bosnya. Baik Bapak dan Ibu, seperti yang telah kita ketahui bahwa pelaksanaan Bubos 6 tahun 2022 akan dimulai pada tanggal 23 April minggu depan. Bubos 6 ini mengusung tema bergaya, yaitu berbagi dalam keragaman budaya. Bubos ini, buka puasa on the screen ini, dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk distrik juga, dan di dalamnya ada satuan pendidikan ya Bapak dan Ibu, dan tentunya diikuti juga oleh seluruh Pemda Kabupaten Kota sebanyak 27 Kabupaten Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk Bubos ini salah satu rangkaiannya itu ada rantang pramuka dan juga ada rantang cinta. Nah, ada beberapa rangkaian, cuman di sini saya lebih menekankan kepada rantang pramuka karena hubungannya dengan satuan pendidikan dan juga siswa, dan juga rantang cinta yang hubungannya dengan ASN dan non ASN di cabang dinas. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, rantang cinta ini untuk PIC-nya tentu saja kita semua, yaitu KCD Wilayah 4 dan seluruh satuan pendidikan yang ada di cabang dinas pendidikan Wilayah 4. Untuk pelaksanaannya sehari sebelum pelaksanaan Bubos. Pelaksanaannya yaitu di tanggal 22 April 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan target sasarannya yaitu tetangga atau warga membutuhkan di lingkungan sekitar. Nah, untuk teknis pelaksanaannya, penentuan lokasi warga prasejahtera ditentukan oleh siswa. Kemudian penyiapan makanan dan anggarannya oleh masing-masing siswa. Dan tentunya jangan lupa mendokumentasikan kegiatan dan memposting ke media sosial dengan hashtag Bubos 6 dan rantang pramuka _ siswa. Nah, apabila siswanya belum memiliki media sosial, bisa mention atau men-tag ke akun satuan pendidikannya, ke akun sekolahnya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya rantang pramuka ini pelaksana kegiatannya seperti yang saya sebutkan tadi adalah siswa-siswi SMA, SMK, SLB di lingkup cabang dinas. Nah, ini sudah kami rekap sebagai gambaran saja untuk SMA, SMK, SLB negeri dan swasta di cabang dinas ini kurang lebih ada 189.071 siswa. Jadi nanti siswa-siswi ini melaksanakan pembagian rantang pramuka dengan mengenakan baju pramuka, atau apabila tidak memiliki baju pramuka, misalnya baju pramukanya kekecilan, sobek atau dan lain sebagainya, silakan memakai baju yang sopan dengan menggunakan kacu sebagai identitas kepramukaannya. Dan untuk lokasi yang saya sebutkan tadi, silakan di lingkungan rumah sekitar. Dan untuk makanannya, silakan menyesuaikan, bisa berupa tajil, bisa berupa makanan yang instan seperti mie instan dan lain sebagainya, atau juga bisa berupa makanan sembako atau makanan yang memang bisa dimakan saat berbuka puasa. Itu ya Bapak Ibu untuk rantang pramuka. Nah, selanjutnya mengenai pelaporan kegiatan, tentunya setelah melaksanakan kegiatan ini, Bapak dan Ibu, satuan pendidikan harus melaporkan kegiatan rantang pramuka tersebut. Jadi, satuan pendidikan melaporkan hasil kegiatan kepada cabang dinas wilayah 4 pada esok harinya, maksimal pukul 9. Ya, syukur-syukur bisa tanggal 22 malamnya atau sahur mungkin bisa, nanti tentunya link pelaporan akan disiapkan oleh cabang dinas. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa direkap, kemudian diserahkan ke cabang dinas, karena ini akan menjadi bahan kami laporan kepada Ibu Bupati dan Bapak Bupati dan juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya.
Mungkin selanjutnya sinyalnya jelek ya Bapak Ibu, nanti kita share screen lagi. Selanjutnya ada rantang ASN ya, rantang cinta. Rantang cinta ini terdiri dari ASN dan non ASN. Masih bisa share screen nggak, Pak Nova? Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Baik Bapak dan Ibu, untuk rantang ASN ini, mungkin nanti kita sambil berjalan aja. Untuk rantang ASN ini akan dilaksanakan, mungkin bisa dicatat Bapak dan Ibu, atau nanti saya share screen, slide-nya saya share di room chat ya. Untuk rantang cinta ini terdiri dari ASN dan non-ASN. Pelaksanaannya yaitu pada tanggal 23 April 2022 pukul 13 sampai pukul 15. Nah, jadi kalau pelaksanaan Bu Bos itu pukul 15.30, untuk pelaksanaan rantang cinta ASN dan non-ASN ini pukul 13 sampai 15. Nah, untuk lokasi penyerahannya dimaksimalkan di lingkungan sekolah. Kemudian untuk anggarannya ditentukan sendiri, disiapkan sendiri oleh ASN maupun oleh non-ASN masing-masing. Kemudian paket makanannya bisa menyesuaikan sesuai dengan ketersediaan. Kegiatannya itu dengan hashtag rantang cinta _rantang ASN gitu ya Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga H-3 sebelum Bos, yaitu mungkin 20, jangan lupa untuk mulai mempublikasikan pelaksanaan Bubos 6 ini. Tujuannya untuk dilaksanakan rantang cinta, akan dilaksanakan Bubos 6 yang di dalamnya ada rantang cinta ASN dan non-ASN. Bapak dan Ibu, setelah kami data untuk GTK, baik SMA, SMK, SLB, di dalamnya ada PNS, P3K, non-ASN, dan non-ASN yang ada di negeri dan non-ASN yang ada di swasta, itu sejumlah 12.200 pegawai. Jadi silakan Bapak dan Ibu, bagaimana laporan kegiatannya, sama seperti halnya tadi rantang pramuka wilayah 4. Oke. Ini ya pelaksanaan kegiatannya ya. GTK, SMA, SMK, dan SEB. Maaf, ini bukan negeri, tapi semuanya saya salah ketik. Untuk PNS, P3K, non-ASN, dan non-ASN swasta, itu ada sekitar 12.200 pegawai. Silakan nanti dipetakan lokasinya di mana dan jenis makanannya seperti apa. Itu silakan Bapak Ibu untuk mulai memetakan. Selanjutnya mungkin Pak Nova. Lanjut lagi. Nah, untuk segi pelaporan kegiatan Bapak Ibu sama halnya seperti rantang pramuka, yang tadi yang laporan, untuk pelaporan kegiatan sama halnya seperti rantang pramuka, bahwa aparatur cabang dinas baik ASN ataupun non ASN melaporkan hasil kegiatannya kepada cabang dinas pada tanggal 23 April pukul 13. Nah, tadi kan pelaksananya tanggal 13 sampai jam 15. Ini melaporkannya tanggal 13. Jadi intinya data sebelumnya itu sudah diterima cabang dinas pada pukul 11 ya. Artinya begini, sebelum melaksanakan penyerahan rantang ASN atau rantang cinta, sekolah sudah memberikan data duluan ke cabang dinas gitu ya. Karena takutnya nanti tidak keburu, karena pelaksanaan Bubos launchingnya itu jam 15.30. Jadi sebelumnya itu data rencananya itu sudah diberikan kepada cabang dinas. Jadi nanti
silakan sekolah memberikan ke kami, nanti linknya sama saya juga di-share. Jadi pada jam 11 sudah menyerahkan data ke cabang dinas. Jadi pada saat pelaksanaan jam 13 sampai jam 15 itu data sudah kami terima. Takutnya kami tidak keburu memberikan data ke Ibu atau Bapak Bupati karena Pak Gubernur nanti akan menyapa seluruh kepala daerah mengenai pelaksanaan BUBOS ini, dan Bapak Ibu Bupati tentunya akan melaporkan bagaimana pelaksanaan rantang pramuka dan rantang cinta di wilayahnya masing-masing. Nah, datanya itu salah satunya dari cabang dinas ya, dan yang lainnya mungkin dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kemenag Kabupaten. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya mungkin silakan selanjutnya, Pak Nova. Nah, ini untuk desain stikernya. Desain stiker ini sudah ada, bisa nanti dimodifikasi oleh Bapak Ibu Satuan Pendidikan, misalnya ditambahkan BUBOS bergaya rantang ASN SMA Negeri 3 Purwakarta, misalnya seperti itu ya, atau rantang pramuka namanya siapa, sekolahnya apa gitu ya Bapak Ibu. Dan untuk jenis-jenis kemasannya juga bisa bermacam-macam. Oke, silakan dilanjut slide berikutnya. Dan untuk jenis kemasan juga bisa bermacam-macam, bisa dari plastik, bisa dari goodie bag, Bapak dan Ibu, dan nanti stiker-stiker itu ditempel di kemasannya ya. Kalau memang menggunakan goodie bag, silakan tempel di kemasan plastik di dalamnya ya, Bapak dan Ibu. Selanjutnya. Dan untuk ini ada menu ya, ini sebenarnya khusus Jabar Bergerak sebagai bahan informasi juga untuk Bapak dan Ibu bahwa ada komunitas berbagi. Komunitas berbagi ini ada Jabar Bergerak dan Omberko. Jabar Bergerak Kabupaten Purwakarta, Subang, Karawang juga ikut melaksanakan BUBOS ini, dan juga Omberko wilayah Purwakarta, Subang, Karawang juga melaksanakan BUBOS ini sama membagikan rantang cinta ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk Jabar Bergerak. Nasi ada di dalamnya, ada menu nasi putih, lauk pauk, ayam goreng, kentang, perkedel, lalap, kerupuk, takjil, dan ada juga kurma serta air mineral. Tapi tentunya ini menyesuaikan dari kesiapan Bapak dan Ibu. Yang jelas menunya itu harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman ya Bapak dan Ibu ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya mungkin. Nah, itu tadi pelaksanaan BUBOS, dan sekarang sedikit memberikan informasi untuk infak massal aktualisasi Masagi Imam. Untuk minggu ini, mohon izin Bapak Kepala Cabang Dinas, slide selanjutnya, kita sudah mengumpulkan infak sebesar berapa ya? Coba di ini. Nah, alhamdulillah untuk perolehan program imam cabang dinas sampai dengan tanggal 11 April 2022 itu sudah mencapai 129.691.000. Terima kasih pada seluruh satuan pendidikan yang telah melaksanakan program imam, dan kami data ternyata masih ada sekolah yang belum melaksanakan imam ini. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 11 ini masih kosong, belum ada yang mengisi link gitu ya Bapak dan Ibu. Ya mohon kepada Bapak dan Ibu, karena memang ini tidak wajib, tapi ini kami rasa cocok untuk menanamkan jiwa sosial dan budi pekerti kepada siswa-siswa kita di sekolah, karena bulan Ramadan ini kami rasa bulan yang tepat kita untuk berbagi ya Bapak dan Ibu, dan tentunya mengingatkan juga sekali lagi, ini uangnya tidak disetor ke cabang dinas ataupun ke dinas pendidikan, silakan nanti digunakan sesuai dengan kesepakatan satuan pendidikan dan para siswa. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tentunya kami mengharapkan arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas untuk kegiatan lebih lanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kasih Pelayanan, Ibu Sisil Pana STPM AP. Selanjutnya, mari kita simak arahan dari Pembina Apel kepada Bapak Haji Ayatul Hasan AP, MSI, dipersilakan.
Pakai mana ya? Makasih. Dan Erawan. Kameranya tuh. Gedegan. Coba enggak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan para pejabat struktural, para pengawas, rekan-rekan para kepala sekolah negeri dan swasta, dan staf KCD dan staf sekolah atau yang mewakili kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga tetap bisa mengikuti ibadah puasa Ramadan dan insya Allah selesai sampai tuntas paket Ramadan ini ya. Rekan-rekan yang hadir di hari ini saya kira cukup besar ya, di atas 200. Mudah-mudahan setiap rapat seperti ini diharapkan nanti rekan-rekan pengawas diminta para kepala sekolah agar bisa hadir. Kalaupun tidak bisa karena ada kesibukan lain, diminta ada guru atau wakaseknya yang mewakilkan sehingga komunikasi dan informasi terus bisa mengalir dari pusat sampai ke titik terakhir di lembaga pendidikan kita ya. Tadi sudah disampaikan tentang kegiatan bulan Ramadan. Saya kira ini menjadi perhatian kita, bukan hanya sekolah negeri ya, termasuk di dalamnya sekolah swasta, agar kita bisa menunjukkan kekompakan. Saya lihat tadi data-data infak atau sedekah, ini sekolah swasta masih sangat minim, bahkan sekolah negeri juga belum banyak yang melaporkan. Infak sedekahnya itu tidak wajib. Infak sedekah itu silakan, itu hak masing-masing dan didorong agar para siswa bisa melakukannya setiap hari. Tetapi pelaporannya menjadi wajib. Tinggal laporkan aja, kalau memang 0 ya ketik aja 0 di pelaporan. Sehingga di KCD-nya tidak menunggu-nunggu ini apakah ada apa enggak gitu ya. Sehingga diminta semua sekolah negeri dan swasta wajib membuat laporan harian atau laporan mingguan. Sehingga kita bisa mendata perkembangan pembelajaran dengan model infak dan sedekah di lingkungan sekolah. Untuk infak dan sedekahnya nggak ada kewajiban, tapi diupayakan siswa setiap hari melakukan. Karena pembiasaannya itu yang kita dorong. Kalau dalam 1 bulan ada 30 hari puasa ya, maka dalam 30 hari anak-anak didik kita dibiasakan memberi, semangat memberi, kebiasaan memberi itu yang kita harapkan tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Manajemennya yang kita wajibkan ya, manajemennya kita wajibkan untuk membuat pelaporan sehingga konsekuensinya adalah yang memantau gitu ya, walaupun tidak memegang uangnya. Sekali lagi nanti Bu kasih agar sistem pelaporan terus diperhatikan, kemudian dicari mekanismenya agar terkendali setiap sekolah negeri swasta wajib untuk membuat pelaporannya. Yang berikutnya ini harus dibuat mekanisme kaitan dengan rantang pramuka. Rantang pramuka juga ini sifatnya menyeluruh ya, bukan hanya sekolah negeri, juga berlaku untuk sekolah swasta. Agar adik-adik kita, siswa-siswi sebagai anggota pramuka di masing-masing kuarcap diminta untuk bisa menyumbangkan makanan lah, sedekah makanan di sekitar rumahnya sesuai kemampuan. Kalau dalam sehari-hari makannya dengan daging ya daging itu kita sumbangkan ke tetangga. Kalau sehari-hari makannya hanya dengan bala-bala dan gorengan ya itu kita sumbangkan ke tetangga. Tapi kalau sehari-hari makanannya susah ya itu menjadi bagian yang disumbang. Sekolah yang akan mengaturnya. Sehingga tolong rantang pramuka ini menjadi program yang harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian pada saat menyerahkan silakan menggunakan kacu. Kacu di sini aja, yang sederhana lah, nggak usah ribet-ribet. Kalau nggak mau kacu di atas aja merah putihnya gitu ya. Tapi idealnya di sini aja lah. Kacu di ini, nggak usah. Syukur-syukur pakai baju pramuka. Tapi kalau mau baju pramukanya udah rusak, sempit, kecil, boleh kacunya saja yang dipakai. Sehingga tolong nanti Bu kasih sistem pelaporannya diatur ya. Tiap sekolah seperti apa.
harusnya berjenjang ya, per kabupatennya ada pengendalinya juga, sehingga mempermudah kita dalam mengendalikan pelaporannya. Semua pramuka atau siswa tanggal 22 diminta menyerahkan bantuan atau semacam sodako makanan ke rumah sekitar di tanggal 22 sekitar rumahnya. Minimal 1 paket sesuai dengan kemampuan keluarga masing-masing. Da ujung-ujungnya minta ke ibuna gitu ya. Sementara yang aparatur, baik ASN maupun non-ASN, negeri dan swasta, diharapkan tanggal 23-nya, 23 sore, tetapi datanya sudah harus masuk tanggal 23 pagi. Ini juga Bu Kasih nanti dibuat pelaporan berjenjang ya, agar ini bisa cepat didapatkan datanya. Itu yang menjadi perhatian di bulan Ramadan ya, selain tadi ya, yang pertama kaitan dengan sodako harian, infak harian para siswa. Kalau ini wajib pelaporannya ya, kalau sodakonya nggak ada kewajiban, tetapi pelaporannya wajib, negeri dan swasta. Kemudian juga tadi rantang pramuka juga, tolong ini dimaksimalkan dan pelaporannya menjadi harus lebih tertib. Karena tahun kemarin pelaporannya agak terlambat, sehingga tahun ini tolong pelaporannya harus lebih tertib, sehingga bisa lebih tepat waktu, termasuk juga rantang cinta untuk para aparatur ya, negeri maupun di sekolah swasta. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Kasih. Ada beberapa hal lain yang perlu saya tegaskan kembali, menyikapi beberapa problematika yang sekarang sudah mulai menghangat, dan ini saya yakin di tahun 2023 akan lebih kencang kembali. Untuk itu kami di cabang dinas harus mencari berbagai solusi agar kita semua tetap pada track yang benar dan aman lah. Itu yang harus dilakukan. Beberapa yang harus menjadi perhatian rekan-rekan. Yang pertama, saat ini semua sekolah diminta untuk memilih kurikulum yang akan diterapkan di sekolah. Saya himbau, saya minta, sudahlah kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kecuali memang sangat berat, saya kira kurikulum mereka nggak sia-sia amat lah gitu ya. Tinggal kemauan kita mau apa tidak. Saya meminta ke rekan-rekan, walaupun kementerian tidak memaksa, saya juga nggak memaksa juga, karena nggak boleh ada paksaan. Tetapi saya meminta kepada rekan-rekan, sudahlah kita gunakan kurikulum Merdeka. Toh saya lihat dalamannya juga sangat efektif menurut saya ya, dalam mengolah pembelajaran, dalam menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Sehingga menurut saya kita lebih cenderung untuk memilih kurikulum Merdeka. Nanti rekan-rekan pengawas, tolong didorong ya agar para kepala sekolah dan tim TPM-PS-nya mempersiapkan kurikulum tersebut. Nanti di KTSP 2022-2023. Kita harapkan kita menerapkan kurikulum Merdeka. Itu yang kita harapkan ya. Bagi yang keberatan dengan berbagai alasan, silakan menggunakan kurikulum 2013. Tetapi kurikulum 2013 dengan pendekatan kurikulum Merdeka juga. Akhirnya ya kurikulum Merdeka yang dipakai gitu ya. Jadi nanti Bu Kasih pengawasan, Bu Kasih pelayanan, nanti pada saat masuk KTSP, silakan itu menjadi pilihan. Bagi sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, maka pendekatannya adalah pendekatan manajemen proyek, pendekatan studi kasus, dan pendekatan lain yang identik dengan kurikulum Merdeka. Mungkin sederhananya sih menggunakan kurikulum Merdeka standar minimal lah gitu ya. Yang tadi standar penuh kurikulum Merdeka. Kalau yang kurtilas, kurikulum Merdeka, kurikulum kurtilas rasa merdeka, itu yang kita minta ya. Silakan karena itu menjadi pilihan. Kami tidak bisa memaksa, tetapi pilihannya itu. Pertama menggunakan kurikulum Merdeka, yang kedua menggunakan kurikulum 2013 serasa kurikulum Merdeka. Nanti Bu Kasih pengawasan dengan rekan-rekan TPM-PS, para pengawas, silakan didesain seperti apa kurikulum 2013 ya, yang berbasis kurikulum Merdeka. Agar pada saatnya nanti siap, sekolah tidak kaget, karena mirip-mirip lah. Hanya kita mengambil beberapa substansinya saja dari kurikulum Merdeka menjadi digunakan di kurikulum 2013. Itu. Yang berikutnya,
ini berlaku juga untuk sekolah negeri swasta ya. Saya harapkan mulai tahun ini pembelanjaan sekolah sudah menggunakan siplah. Tidak ada lagi toleransi, tidak lagi pilihan. Karena di juknis kementerian itu sudah muncul bahwa pembelanjaan bos menggunakan siplah sejak tahun kemarin. Tahun kemarin masih banyak toleransi, anggaplah sosialisasi. Tahun ini sudah tidak ada toleransi. Pembelanjaan sekolah menggunakan siplah. Artinya bagi rekan-rekan yang tidak menggunakan siplah harus mempertanggungjawabkan masing-masing. Tidak lagi ke KCD. Tahun kemarin kita masih mempertanggungjawabkannya. Sehingga kita menjadi bagian yang dipermasalahkan. Kita menjadi bulan-bulanan aparat. Gara-gara sekolah menggunakan pembelanjaan tidak menggunakan siplah. Kita masih menjadi bemper. Tahun ini tidak. Tahun ini saya sudah menginstruksikan nanti Pak KTU buatkan edaran sesuai dengan juknis bos bahwa pembelanjaan menggunakan siplah. Jadi tidak ada toleransi. Artinya kalau kita membuat edaran mengacu ke juknis, segala permasalahan dampak dari itu sudah menjadi full tanggung jawab masing-masing sekolah yang melakukannya. Itu ya Bu. BPP, Bu Herna, nanti Pak KTU buatkan edaran ya. Yang pertama tentang pembelanjaan negeri dan swasta tetap menggunakan siplah. Bagi yang keberatan alasan tertentu, mari kita diskusi di mana keberatannya. Nanti kita cari solusinya. Misalkan begini, ada beberapa penyedia yang tidak masuk ke siplah, ya tinggal dimasukkan saja gitu ya. Dengan Pak KTU tolong nanti direkap di setiap sekolah para penyedia yang belum masuk ke siplah. Nanti kita bantu masuk ke siplah. Jadi kita memerintahkan juga ada solusi. Tidak hanya nyuruh, baru bikin masalah baru ke sekolah. Bagi sekolah-sekolah yang merasa Bapak penyedia saya, barang-barang yang saya minta ke sekolah di penyedia, nggak ada di siplah. Karena penyedianya nggak masuk ke siplah. Misalkan warung kopi, gitu ya, tukang jual galon, boleh. Nanti kita bantu mereka masuk ke siplah. Nanti Pak KTU direkap ya, setiap sekolah kita buat surat saja. Silakan mengajukan daftar list nama-nama rekanan yang biasa dipakai, yang ternyata tidak ada di siplah, beserta dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Nanti kita bantu untuk dimasukkan ke siplah. Dan itu gratis. Jadi jangan berpikir untuk masuk ke siplah itu berbayar. Nanti kita bantu dan itu gratis. Nanti dibantu oleh para pengelola di KCD. Nanti para pengelola di KCD ya wayahna lah, agak kesibukan baru, kita bantu sekolah agar para rekanan dan penyedia yang biasa ada di sekolah, misalkan warung kopi, warung nasi, ya. Karena makan minum biasanya kan menggunakan toko-toko yang ada di sekitar sekolah. ATK dan sebagainya silakan dibantu untuk masuk ke siplah. Sehingga kita bisa mewajibkan juga ada solusi. Tidak hanya mewajibkan tapi nggak ada solusi. Karena banyak sekali penyedia-penyedia yang biasa di sekolah ternyata tidak ada di siplah. Itu juga jadi masalah. Dan itu juga yang dipermasalahkan oleh auditor dan aparat ya. Karena apa? Itu dianggap pembiaran. Sudah tidak ada di siplah, di KCD tidak berbuat apa-apa. Ada nggak upaya mereka untuk didorong masuk ke siplah? Kalau nggak ada upaya berarti memang pembiaran. Itu yang jadi masalah ya. Selama ini kita yang menjadi bulan-bulanan dan rekan-rekan sekolah nggak tahu itu ya. Misalkannya anak-anak aja sekolahnya. Kita yang menjadi bulan-bulanan aparat dan para auditor di inspektorat dan irjen. Tetapi tahun ini kita tidak harus selamanya menanggung beban-beban itu karena memang aturan sudah sangat tegas. Sehingga nanti Pak KTU saya ulangi ya. Pak KTU ada hadir? Pak KTU ada, Bu Herna ada? Hadir Pak, hadir. Ya, dicatat ya. Nanti buatkan edaran karena Siap. kita edaran juga harus mengacu ke Juknis Bos agar semua sekolah menggunakan pembelajaran dengan siplah. Tetapi kita juga harus mencari solusi, jangan memerintahkan lepas tangan terus nggak ada solusi. Kita bantu rekan-rekanan yang sekolah agar bisa masuk ke siplah. Siapkan tim yang bisa memahami itu sehingga bisa lebih cepat. Karena sekolah kita cukup banyak, ada 400. Kalau setiap sekolah ada 20 aja rekanan, kali 400
Jadi 8.000 harus diinput. Butuh waktu ya. Tapi ya selama itu dilakukan, insya Allah itu juga akan selesai. Yang berikutnya, yang masuk ke edaran juga nanti Bu Herna, bahwa penyedia penyelenggaraan keamanan dan cleaning service juga menggunakan outsourcing. Itu juga sudah ada di aturan manajemen keuangan. Gunakan outsourcing. Bagi yang tidak menggunakan outsourcing untuk sekolah negeri, silakan Pak KTU buatkan surat teguran. Karena selama ini kita yang ditegur oleh aparat, oleh auditor. Sekarang kita balik, kita yang harus menegur dengan fair. Kita selama ini menanggung beban-beban tanggung jawab itu, sekolah nggak tahu kalau itu kita yang menjadi sasaran ya. Dengan kita balik kembali, kita juga menegur sekolah. Karena beberapa hal tidak dilakukan. Yang berikutnya, apabila sudah menggunakan outsourcing, kemudian masih terjadi kehilangan. Karena saya lihat di beberapa sekolah banyak kehilangan komputer. Maka outsourcingnya kita tegur. Kalau perlu di blacklist. Bu Erna tahun ini atau tahun kemarin dicek. Sekolah-sekolah yang kemarin-kemarin kehilangan komputer di labnya, dicek apakah menggunakan outsourcing atau menggunakan tenaga honor di sekolah. Maka kalau menggunakan tenaga honor di sekolah, buat teguran ke manajemen sekolah dan tenaga honor. Kalau menggunakan outsourcing, maka teguran ke outsourcingnya. Kalau dalam satu rangkaian, setahun atau 2 tahun ini, outsourcingnya sama, ternyata masih kecurian, ya, maka kita ajukan blacklist. Outsourcing tersebut di blacklist karena ternyata tidak mampu menjaga keamanan sekolah. Padahal sudah kita bayar, gitu ya. Nanti tolong dicek. Karena saya lihat di tahun-tahun ini, tahun kemarin, banyak sekolah yang kehilangan komputer padahal sudah menggunakan outsourcing. Artinya outsourcingnya tidak profesional, jadi harus ditegur. Karena itu sudah bagian pembinaan yang harus dilakukan oleh KCD. Itu rekomendasi yang kita dapatkan dari hasil audit dengan para aparat dan auditor, sehingga di KCD harus tegas melakukan sesuatu agar tanggung jawab dan pembinaannya harus jalan. Termasuk juga rekon ya. Rekon yang dilakukan selama ini hanya bersifat administratif. Hasil rekon nanti Bu Herna dengan Pak KTU bikin dengan Ibu kasih pengawasan, bikin tim kecil. Hasil rekon kita ambil uji petik ya, ke beberapa sampel. Tim kecil terdiri dari pengolah keuangan KCD, kemudian seksi pengawasan, dan pengawas pembina. Kita uji petik ke beberapa titik. Apakah betul pembelanjaan yang dilaporkan? Karena tata kelola tidak tentang faktual. Tata kelola yang oleh tim keuangan hanya tentang administratif. Sehingga tidak menyentuh ke faktual. Bisa jadi di administratifnya membeli laptop 20. Betul, kita membantu dengan baik lah agar tata kelolanya rapi. Tetapi faktualnya kan nggak tahu apakah ada laptop itu sebanyak 20 itu. Itu tidak tergambar di tata kelola, tetapi tergambar di manajemen. Tugas saya lah yang harus melihat. Tugas saya sudah saya limpahkan ke pengawas untuk melakukan supervisi manajerial. Harusnya di situ juga bagian dari supervisi manajer, masuk manajer keuangan, manajer kepegawaian, melihat faktualnya dikerjakan tidak. Tetapi nanti kita akan bantu dengan tim kecil di bawah Ibu kasih pengawasan, bahwa setelah acara rekon, maka sebelum rekon itu disetujui, harus ada uji petik ke beberapa titik oleh tim yang kita bentuk. Terdiri dari seksi pengawasan ditambah dengan pengawas untuk melihat apakah rekon yang dilakukan itu faktualnya ada tidak. Jangan sampai terjadi di rekonnya misalkan pembelian buku sekian paket, ternyata bukunya nggak ada satupun. Nah, kemarin laporan dari BPK itu salah satunya. Sudah bagus, rekonnya sudah bagus, kemudian tata kelola sudah bagus, tetapi setelah dicek di sekolah barangnya nggak ada. Nah itu ya, sehingga tolong nanti Bu Herna dibuat kembali, tata kelola sudah cukup bagus, sehingga sekarang kita meningkat ke hasil tata kelola hasil rekonnya, kita cek faktualnya di lapangan, apakah barangnya ada tidak, gitu ya. Itu ya, nanti dibuat itu sudah disiapkan Pak oleh Pak Kasubag untuk
uji petiknya berdasarkan hasil berita acara rekon, Pak, itu sudah disiapkan, Pak, untuk nama Nah, sekolahnya. gitu. Nanti dibuatkan SP ya. Kita buat uji petik pasca atau pada saat rekon itu dilakukan. Itu kemudian tadi yang di awal Bu Herna dengan di TU ya, agar diatur. Pertama, kita harus bisa memastikan penyelenggaraan cleaning service dan penjaga gedung itu menggunakan outsourcing. Saya minta data sekolah mana yang sudah menggunakan outsourcing dan mana yang belum. Kemudian yang kedua, saya minta laporan sekolah-sekolah yang kehilangan komputer atau kecurian atau kerampungan. Sekolah mana aja. Kemudian outsourcing-nya mana aja yang dilakukan. Kemudian kalau outsourcing-nya sama, tolong dibuat teguran. Kalau jumlah sekolahnya juga sama banyak lebih dari 3 outsourcing yang sama, maka kita ajukan blacklist. Agar outsourcing tersebut di blacklist oleh di aplikasi Siplah maupun di katalog. Sehingga sekolah bisa mencari outsourcing lain yang lebih kompatibel, yang lebih bertanggung jawab. Mangga, Pak. Itu ya. Kemudian yang terakhir, tadi saya sudah mengulas, ada peran supervisi, ada peran tata kelola. Nanti Bu Erna lapor ke Pak KTU, saya minta ada diskusi ringan, perwakilan pengawas, dan perwakilan tim tata kelola. Kita akan bagi habis supervisi dan tata kelola ini, jangan sampai ada yang bolong-bolong. Kita harus jelas peran supervisi di mana, karena saya lihat pengawas juga agak-agak gamang ya. Apakah dia di supervisi apa tata kelola. Sehingga saya lihat konsekuensinya karena ragok ya, akhirnya bisa jadi ada loss control. Jadi kita bisa lebih mengoptimalkan peran pengawas dan peran tata kelola secara detail ya. Yang kita harapkan pengawas bisa betul-betul mengawasi dari aspek manajerial, termasuk di dalamnya pengelolaan sarana, pengadaan sarana, dan hal-hal yang lainnya, agar tadi peran cabang dinas yang cukup luas, jangkauannya bisa terwakilkan oleh pengawas. Nanti diundang aja beberapa pengawas, kemudian kita petakan di mana detailnya supervisi, di mana detailnya tata kelola, agar jangan sampai kita bingung ini masuk ke tata kelola atau masuk ke supervisi, karena nggak jelas ada di posisi yang mana, akhirnya kan loss control. Itu yang kita harapkan. Tujuannya tadi agar betul-betul penyelenggaraan pembelajaran di sekolah bisa optimal, kemudian pengelolaan aset, pengelolaan keuangan, pengelolaan personil di sekolah juga bisa terkendali dengan baik. Syaratnya tadi ya, salah satunya adalah tertib, kemudian harus kita pertegas secara detail ya, di mana detailnya supervisi, di mana detailnya tata kelola. Nanti rekan-rekan MKPS ya nanti coba didiskusikan aja beberapa orang aja nanti dengan tim tata kelola untuk memilah agar tidak ada bolong-bolong yang menyebabkan loss control dari cabang dinas. Saya kira itu yang disampaikan. Sekali lagi agar menjadi perhatian agar tahun ini bisa kita lakukan perbaikan berbagai hal di berbagai aspek agar manajemen dan tata kelola sekolah bisa berjalan dengan baik dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 atas arahan dan bimbingannya. Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Mangga kepada Bapak Ibu. Oh, Pak Sudarto, mangga Pak. Pak Sudarto itu masih di-unmute mikrofonnya. Iya, terima kasih. Ulangi dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak host moderator. Langsung aja to the point Pak, mau bertanya. Yang pertama tentang masalah tadi kurikulum Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka. Artinya kan kalau merujuk kepada setiap launching kurikulum biasanya kan diadakan sosialisasi atau pembinaan terlebih dahulu tentang masa itu. Mungkin salah satunya alasan kenapa sekolah belum siap melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar
Mungkin karena faktor ketidaktahuan atau teknisnya bagaimana. Karena pada dasarnya mungkin saja gitu kan, antara Merdeka Belajar memang kalau dibaca secara platform mungkin lebih mudah. Tetapi kan kayak yang namanya kurikulum kan tidak hanya sebatas teknis mengajar doang, tetapi ada yang namanya istilahnya cara penilaian dan lain sebagainya, persiapan dan lain sebagainya untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar tersebut. Apakah akan ada sosialisasi yang akan dilakukan terkait tentang pengimplementasian kurikulum Merdeka Belajar? Yang pertama. Yang kedua, izin menyampaikan untuk mewakili rekan-rekan mungkin yang dari SMK swasta, yaitu tentang kapan pencairan PPMU dicairkan gitu, Pak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Mantap, Lur. Iya. Eta sambil nyetir enggak tuh naik mobil tuh? Eta di belakang meninggal lamparek itu mau dibawa kemana ya? Jadi gini, untuk kurikulum Merdeka nanti Bu kasih pengawasan ya, silakan dilakukan sosialisasi. Hanya menurut saya ini kita sudah memasuki era keterbukaan, era digital. Jadi kalau sosialisasi tinggal baca atau tinggal nonton YouTube, nggak perlu file baru banyak. Saya udah 2 tahun ini sering nonton YouTube ya. Jadi sedikit banyak kan masih tergambar seperti apa kurikulum Merdeka. Kemudian file-file PDF juga banyak. File-file tentang kurikulum Merdeka juga sudah bertebaran. Tinggal masalahnya rekan-rekan di manajemen sekolah mau baca apa enggak, mau buka apa tidak, mau nonton apa tidak, gitu ya. Banyak, tinggal buka aja sendiri ya. Tetapi kalau memang harus ada yang bersifat formal, silakan nanti Bu kasih pengawasan dengan para pengawas, didesain, dirancang, agar setiap pengawas pembina masing-masing nanti oleh beberapa narasumber dibantu untuk mengadakan sosialisasi kurikulum Merdeka ke sekolah bina masing-masing. Bukan hanya kurikulum Merdeka, termasuk kurikulum Kurtilas berbasis kurikulum Merdeka. Jadi dua-duanya disampaikan seperti apa ke para kepala sekolah dan ke MGMP-nya masing-masing. Ke semua MGMP ya. Nah, saya secara bertahap MGMP ke para guru di bawah MGMP-nya. Silakan itu dilakukan, masih ada waktu karena kurikulum kan akan dimulai yang baru ya, akan dimulai di tahun ajaran baru tahun 2022-23 ya, sekitar bulan Juli. Jadi masih ada waktu di beberapa bulan ini untuk memahami lebih detail tentang kurikulum Merdeka. Tinggal para kepala sekolah tidak menunggu sosialisasi dari KCD, perintahkan para gurunya, para wakaseknya untuk nonton YouTube. Jadi tong eleh ku barudak nonton YouTube Korea, guru mah nonton YouTube tentang kurikulum Merdeka. Bedanya itu. Ada di YouTube banyak. Ya, itu ya. Yang berikutnya BPMU ya. BPMU uangnya sudah ada. Hanya memang yang ada di KCD uang itu direncanakan pencairannya 2 kali. Sehingga anggaran kas yang muncul juga 2 kali. Jadi kalaupun uangnya sudah ada, tapi anggaran kasnya munculnya 2 kali, pencairannya hanya separuh. Artinya kita menunggu dulu perubahan anggaran kas. Yang tadinya 2 semester, kita akan tarik ke semester pertama semua. Perubahan anggaran kas ini mudah-mudahan minggu ini Bu Herna, minggu ini selesai ya? Bu Herna, pergeseran anggaran kas minggu ini beres belum ya? Ada Bu Herna? Mana Bu Herna? Jadi kalau pergeseran anggaran kas sudah beres, maka KCD bisa mengajukan pencairan BPMU 100%. Jadi prinsipnya anggaran sudah ada, kita hanya menunggu menggeser dari 2 kotak menjadi 1 kotak itu saja. Tetapi menyatukan dalam 1 kotak itu harus mengikuti prosedur dalam bentuk keputusan gubernur. Ini dalam proses. Mudah-mudahan minggu ini selesai sehingga bisa segera diajukan pencairan BPMU.
Nanti Bu Hera silakan dipastikan pergeseran anggaran kas sudah beres dan kita segera ajukan pencairan BPMU. Kecuali yang MA masih menunggu perubahan anggaran di akhir tahun. Jadi belum bisa menerima BPMU 100%. Itu sudah semua kan ya Pak Tarto? Sebelum Lebaran bisa cair kemarin Pak. Insya Allah kalau sebelum Lebaran bisa. Tapi bukan buat Lebaran juga BPMU tuh. Iya. Cair Pak Uyat, dah. Insya Allah mudah-mudahan. Dorong doa kisah semuanya. Iya, baik. Selanjutnya dari Kepala SMAN 2 Subang, Pak Edi Sugandi. Mangga Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak KCD yang saya hormati, Pak Edi, videonya mana Pak Edi? Oh, nyumput Pak. Nyumput aja Pak. Oh sambil iya. nunutan Pak. Oh iya, Pak Uyat. Pak Kasubag, Pak Kasih, dan rekan-rekan kepala sekolah Uyat. yang saya hormati. Terima kasih atas waktunya. Pertama, mencoba menambahkan dari teman yang tadi dari SMK yang berkaitan dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Sebenarnya tinggal daftar saja kepala sekolah di link tersendiri. Karena kalau bukan kepala sekolah, di sananya ada daftar isian gitu. Kita nonton 2 video dulu, ada pertanyaan, jawaban, kemudian ngisi. Di dalamnya nanti akan muncul grafik kesiapan guru dan grafik kesiapan kepala sekolah di dalamnya. Ketika kita menjawab jujur, ya kalau kita menjawabnya jujur dalam angket itu, maka akan muncul nanti itu pilihannya pasti ke pilihan 1. Kalau jujur di sekolah yang tanda petik lah, belum menggunakan project base segala macam gitu, itu dilihat dari kesiapan guru dan segala macamnya, pasti alternatifnya muncul IKM-nya 1 nantinya. Ada 3 alternatif nanti yang muncul, ada IKM 1, 2 atau 3. Yang paling bagus memang di 3 gitu. Kalau semua sekolah sudah siap dan melaksanakan project base untuk seluruh mata pelajaran. Jadi di dalamnya ada rekomendasi-rekomendasi khusus. Sebenarnya tidak perlu sosialisasi. Kalau yang begitu tinggal masuk saja di link, kepala sekolah bisa apresiasi dari keberadaan satuan pendidikan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, Pak KCD yang paling berharap itu ada segera solusi berdasarkan Perseksjen nomor 1 2022. Kalau kita melihat di pasal 6 ayat 2, di sana berkaitan dengan kelulusan, Pak. Berkaitan dengan kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan SMA, itu tanggalnya tanggal 5 Mei, kalau tidak salah di ayat 2 itu disebutkan begitu. Kemarin pernah di-share oleh Pak siapa yang dari Karawang itu, tapi tidak ada tanggapan gitu di sana gitu. Kemudian di sananya di pasal 6 ayat 3 itu disebutkan karena kita tahu bahwa SKB tentang hari libur nasional itu kan tanggal 5 itu 5 Mei yang ditetapkan berdasarkan kalender pendidikan dan juga Perseksjen ini itu bertepatan dengan hari libur nasional gitu. Nah, di ayat 3-nya memang disebutkan dalam hal misalnya tanggal kelulusan bertepatan dengan hari libur nasional, maka bisa dimajukan. Nah ini mohon kiranya segera kita punya kepastian, karena kaitannya banyak, berkaitan dengan penetapan di rapot kelas 12 untuk semester genap, untuk semester 6, termasuk juga nanti untuk rapat-rapat kelulusan bagi SMA, karena SMK itu berbeda lagi dengan itu. Itu saja Pak KCD, sangat diharapkan gitu ada koordinasi barangkali yang nanti surat sebagai ketetapannya bagi kami di Satuan Pendidikan sebagai dasar untuk melaksanakan rapat dinas kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2021-2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Edi diingatkan ya. Saya lupa mau dibahas tuh. Nanti akan keluar surat edaran dari distrik provinsi ya. Tapi sambil menunggu itu ada beberapa yang bisa dipersiapkan oleh rekan-rekan. Yang pertama, tetap kita mengacu ke Perseksjen
bahwa penetapan kelulusan itu tanggal 5 bulan Mei ya, tetap itu yang menjadi acuan. Kemudian untuk rapat penetapannya dilakukan tanggal 28 karena tanggal 29-nya tanggal berem libur. Jadi sebelum libur sekolah rapat dulu tanggal 28-nya rapat penetapan sehingga tanggal 5-nya bisa dilakukan penetapan. Jadi tanggal 5 mah hanya tanda tangan penetapannya saja, Pak. Jadi rapatnya bisa dilakukan tanggal 28. Kemudian penyerahannya nanti setelah libur Lebaran. Tanggal 9 ya, tanggal 9, 10 bisa dilakukan penyerahan atau sesuai dengan kebijakan sekolah. Misalkan kalau tanggal 9 untuk sekolah-sekolah yang boarding kadang ada hal lain ya, tanggal 9 misalkan ada masih seremonial ya geserlah ke hari berikutnya. Itu Pak ya. Yang pertama tetap berlaku persection itu tanggal 5 sebagai tanggal penetapan. Kemudian rapatnya sebelum libur Lebaran. Karena libur Lebaran tanggal 29, maka rapatnya bisa tanggal 28. Dan penyerahannya nanti setelah pulang libur Lebaran. Secara formal nanti akan diedarkan ya surat dari distrik provinsi. Mudah-mudahan di minggu depan lah. Minggu depan sudah bisa kita terima. Makasih Pak Edi ya. Rapatnya juga sama 28, Pak. Iya, rapot. 28 rapatnya. Kalau bukan rapat, Pak, rapot. Teti mangsa di rapot, Pak. Tanggal 5 Mei. Untuk penetapan tanggal 5, rapatnya ya. Rapatnya tanggal 28. Kalau penetapan tanggal 5 nggak ada masalah ya. Tapi berarti di rapot juga tanggal 5, Pak, nantinya. Untuk rapot nanti saya bahas lagi ya. Nanti kita detailnya kita tunggu aja surat edaran lah. Yang jelas untuk penetapan ijazah itu dilakukan ditetapkan tanggal 5 sesuai dengan Persekjen. Sementara untuk rapot kan tidak diatur secara jelas, nanti akan dituangkan dalam edaran distrik provinsi. Gitu ya. Karena rapot menurut saya sih bisa duluan untuk rapot, tetapi untuk yang ijazahnya saja yang tanggal 5. Rapot dulu ijazah menurut saya itu ya. Tapi kita lihat nanti edaran minggu depan akan dikeluarkan. Yang pasti rekan-rekan sudah mempersiapkan tanggal 28 itu kegiatan rapat kelulusan ya. Rapat penetapannya tanggal 5. Kemudian penyerahannya bisa tanggal 9. Untuk rapot yang penting tidak keluar dari itu. Bisa tanggal 5-nya, bisa tanggal 28-nya gitu ya. Jangan lebih dari itu, malah aneh gitu, rapot duluan. Itu Pak ya, rapot bisa tanggalnya samaan, bisa duluan untuk rapot. Tapi pastinya nanti nunggu surat edaran dari distrik. Itu Pak ya. Iya, baik. Selanjutnya itu raise hand dari Kepala SMKN Cibogo Subang, Bapak Dr. Andes Ade Suhedin. Mangga, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak KCD, Ibu Kasih, dan para Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya hanya sedikit aja, nanti tadi yang disampaikan Ibu Kasih terkait dengan kegiatan yang rantang pramuka, di sana mungkin hashtagnya dan sebagainya, terus tambah barangkali terkait dengan model desain bubosnya. Barangkali hanya itu saja terkait tadi, dan tadi kebetulan saya ketinggalan untuk informasinya. Hanya desain dari bubosnya aja, barangkali kalau bisa di-share ataupun bisa dikirimkan. Itu aja. Terima kasih. Ya. Makasih Pak, nanti di-share aja Bu ya. Iya, mangga Pak. Iya, di-share. Ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada. Ada Pak. Oh, dari SMAN 1 Teluknya B. Mangga Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran Pak? Kadang Pak. Ya. Kadang mukanya nggak kelihatan Pak. Ya, ini lagi ada gangguan Pak. Salam hormat kepada Bapak Kepala KCD, ya, para kasih pelayanan, Kabag TU, para pengawas dan kepala sekolah. Ini mengenai kurikulum. Saya tertarik dengan ungkapan Bapak KCD tadi
dikatakan bahwa kita menggunakan kurikulum Merdeka serasa kurikulum Kurtilas serasa kurikulum Merdeka. Tinggali muka naik. Nah, ini menarik sekali nih. Jadi menggunakan kurikulum Kurtilas serasa kurikulum Merdeka. Ini maaf, saya setuju mendukung kurikulum Merdeka ini. Cuma yang namanya kurikulum, saya kira jangan main-main karena menyangkut siswa, menyangkut anak didik yang banyak. Gitu. Saya pengalaman dulu ketika mengelola sekolah di swasta, dulu saya pernah mengelola sekolah. Waktu itu kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Saya mencoba 2 kurikulum. Kelas 10 kurikulum 2006. Terus kelas 11-12 kurikulum 2013. Nah, banyak sekali kendala yang terjadi. Sehingga akhirnya kurikulum Kurtilas serasa 2006. Terbalik. Ini juga kalau dipasangkan takut-takut menjadi kurikulum Merdeka serasa Kurtilas. Gitu. Nah, sekarang kebijakan tahun 2021 sampai 2024, kita kan bebas memilih sekarang. Ada Kurtilas, ada kurikulum yang sederhanakan, juga ada kurikulum Merdeka. Ini hanya pemikiran. Bagaimana kalau kita tadi dibalik menggunakan kurikulum Kurtilas serasa Merdeka. Itu. Jadi kelas 10, 11, kelas 12 menggunakan kurikulum Kurtilas, tapi dimasukkan tadi substansinya ada kurikulum Merdeka. Sambil nanti menunggu evaluasi bagaimana keberhasilan kurikulum Merdeka. Itu yang harus jadi bahan pertimbangan, bukan tidak menunggu, bahan pertimbangan. Setahun ini lebih baik guru dibenahi lah, dikembangkan ilmunya, diberikan wawasan, dirubah paradigma berpikir seperti ini, kurikulum Merdeka seperti itu. Itu saya kira, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Nanti rekan-rekan sekolah tadi sudah disampaikan Pak Edi, itu ada link ya, ada link untuk bisa dengan mengisi link itu akan tergambar lah apakah sudah betul-betul siap 100% menggunakan kurikulum Merdeka apa belum. Jadi silakan hitung di link itu dipenuhi ya. Tetapi saya harapkan sebagian besar sekolah bahkan seluruhnya sudah bisa menyiapkan diri menyelenggarakan kurikulum Merdeka. Nanti akan tergambar dari hasil pengisian link dari kementerian. Itu yang pertama ya. Yang berikutnya, bagi yang ternyata hasil isian tersebut kemudian kesiapan sekolah mengatakan belum siap menggunakan kurikulum Merdeka, kita akan menerapkan kurikulum yang diminta sekolah, yaitu kurikulum 2013, dan menggunakan pendekatan-pendekatan model pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka. Itu Pak ya. Sehingga pada saatnya nanti secara bertahap tidak kaget pada saat mengadopsi kurikulum Merdeka di kesempatan berikutnya. Nanti secara teknis Bu kasih pengawasan dan para pengawas dengan para ketua MGMP akan berdiskusi secara teknis bagaimana mengadopsi model-model pendekatan pembelajaran yang cukup banyak yang digunakan di kurikulum Merdeka. Karena kurikulum 2013 juga pendekatannya kan banyak sekali pendekatan pembelajaran. Sehingga bisa memilih beberapa pendekatan yang menjadi substansi kurikulum Merdeka. Sehingga menjadi hal yang biasalah pada saatnya nanti sudah terbiasa menggunakan pendekatan itu, maka pada saat mengadopsi kurikulum Merdeka nggak kaget, oke serawai gitu ya. Itu ya, sekali lagi tetap kita optimalkan rekan-rekan bisa mengadopsi kurikulum Merdeka. Kemudian silakan pilihan-pilihan yang sudah disajikan oleh kementerian itu dipenuhi agar kesiapan kita bisa betul-betul tergambar dalam isian yang diminta oleh kementerian. Itu Pak ya. Izin menambahkan Pak, boleh Pak?
Ya, mangga Bu, mangga Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya Pak KCD, mohon izin Pak. Terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah yang barusan bertanya, pada intinya tadi disampaikan oleh dari Subang, betul Pak. Jadi kemarin sudah saya sampaikan bahwa pembukaan mendaftar untuk link sekolah penggerak atau pelaksanaan menggunakan kurikulum Merdeka itu sudah dibuka kembali sampai akhir bulan April ini. Nah, seperti yang disampaikan bahwa jika Bapak dan Ibu Kepala Sekolah akan mencoba untuk mengevadir sebetulnya ya, karena di sana ada pertanyaan-pertanyaan, sejujurnya disampaikan apa yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan, kemudian nanti akan muncul hasilnya sebetulnya. Yang niatnya mungkin mau tahap 1, ternyata karena ada jawaban dari Bapak dan Ibu bisa dijadikan di tahap 2 gitu ya. Bahkan misalnya yang tadinya ingin tahap atau misalnya menggunakan pilihan kedua, ternyata bahkan sudah jadi pilihan yang ketiga. Jadi itu Bapak dan Ibu silakan melakukan evadir lewat pertanyaan yang ada di sana. Nah, apa yang disampaikan Pak Kepala memang intinya bukan berarti kurikulum rasa merdeka, bukan itu yang dimaksud. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mencermatinya. Jadi pada intinya Bapak dan Ibu yang harus siapnya sebetulnya para kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi Bapak dan Ibu siap untuk bisa melaksanakan kurikulum ini, walaupun kurikulum tadi disampaikan menggunakan kurikulum 2013, kurikulum yang disederhanakan, tapi konteks dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru di satuan pendidikan diharapkan berubah paradigmanya gitu. Jadi berubah paradigma untuk bisa memberikan layanan pendidikan untuk bisa lebih konstruktivisme dan juga kontekstual gitu dalam kehidupan. Nah, ini tergambarkan dari bagaimana teman-teman guru nantinya untuk bisa membuat strategi pembelajaran menggunakan model-model pembelajaran yang bisa mengajak peserta didik lebih ke arah perubahan paradigma itu ke arah pada pencapaian 4C itu tadi, critical thinking, kemudian kreatif, kemudian kolaborasi dan mengkomunikasikan. Jadi pembelajaran abad 21-nya itu lebih terlihat gitu dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang dimaksud oleh Pak KCD bahwa Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan kurikulum 2013 nanti kalaupun misalnya kita belum bisa menggunakan kurikulum Merdeka, tetap proses pembelajarannya mengarah ke sana. Jadi intinya kalau Bapak dan Ibu akan melaksanakan itu tidak bisa semua jenjang, tetap jenjang kelas 10 dulu kurikulum Merdeka, kelas 11-12 tetap menggunakan kurikulum sebelumnya. Nah, pada saat satuan pendidikan melaksanakan 2 kurikulum seperti yang disampaikan oleh Pak Udi tadi, Pak Udi ya, memang ada kendala jelas karena struktur kurikulum, kemudian capaian pembelajarannya atau kompetensinya itu berbeda. Tetapi diharapkan walaupun capaian berbeda, ruhnya sebetulnya adalah bagaimana kita mampu mengembangkan peserta didik untuk bisa lebih menjadi dirinya gitu, untuk bisa mengembangkan potensi dan bakatnya lewat pembelajaran yang kontekstual tadi. Intinya seperti itu mungkin Pak. Nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan komunikasi dengan teman-teman pengawas dan juga para kepala sekolah untuk kita bisa membreakdown seperti apa kegiatan pembelajaran yang ada di satuan pendidikan. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Ya, mohon Bu, keras Bu. Izin Pak, izin Pak. Puasa teh Pak Darto. Insya Allah Pak. Ngabuburit ya Pak. Pak Haji, izin bertanya lagi Pak Haji. Nanya wae. Candahar juga nama nanya. Langsung ya. Boleh ya? Ya, terkait tadi yang ajaib pernyataan Pak Edi tadi tentang masalah istilahnya kurikulum Merdeka Belajar. Artinya kalau sebagai pembuka tadi Abdi mengatakan bahwa kurikulum manapun itu eneh Cabi gitu kan. Kenapa? Karena pada dasarnya ya tidak akan jauh berbeda. Beda. Termasuk judulnya beda. Nah, termasuk Pak Haji gini, kalau misalnya memang dari judulan tadi Kurtilas dengan rasa kurikulum Merdeka Belajar, karena pada dasarnya kan Kurtilas juga kan ada yang lebih menggunakan project based learning, problem based learning, discovery learning, gitu kan Pak Haji kan.
Nah, artinya kan kurikulum Merdeka Belajar pun menuntut seperti itu. Artinya kan tidak terlalu signifikan perbedaannya. Lalu yang jadi pertanyaan, tidak perlu sosialisasi. Kalau kata saya sih harus sosialisasi, perlu sosialisasi supaya berbahasa. Karena kan takut ada penafsiran pemahaman yang berbeda-beda. Kalau otaknya berbeda-beda, rambut berbeda-beda gitu Pak Haji. Ini perlu ada sosialisasi kalau menurut saya gitu Pak Haji. Iya, makasih Pak. Karena kan perbedaan yang mendasar, perbedaan yang sangat mendasar itu tidak yang sudah menerapkan implementasi kurikulum Merdeka Belajar, apa sih yang perbedaan yang sangat mendasar gitu Pak Haji? Begitu aja Pak Haji. Ya Non. Pertanyaannya. Ya Non. Ya hari ini juga bagian dari sosialisasi ya. Nanti Bu kasih pengawasan dengan para pengawas akan mendesain ya agar sosialisasinya lebih tajam langsung ke para guru MGMP. Jadi para kepala sekolah mah menyaksikan aja. Justru fokus kita adalah ke para guru MGMP-nya. Bisi ke kepala sekolah ke guru nyampaikannya beda deh gitu ya. Dengan tidak hanya ke sekolah, ke kepala sekolah, tapi kita akan lebih fokus ke guru di masing-masing MGMP. Nanti Bu kasih pengawasan akan mendesain dengan rekan-rekan pengawas. Itu Pak ya. Iya, baik selanjutnya resen dari Pak Agus Setiawan, mangga Bapak. Pak Agus, mangga Pak. Kalau enggak kita beralih ke Ibu Rina dulu. Terima kasih mangga, Pak Mo. Punten nuju ini sambil lokakarya program sekolah penggerak ke-7 ini di SMP Iman sambil mengikuti meeting rapat mingguan juga. Jadi terkait dengan penerapan sekolah penggerak barusan yang ditanyakan Pak Darto mungkin. Yang pertama, mudah-mudahan ini nanti Bu kasih pengawasan bisa menambahkan bahwa pada prinsipnya kurikulum Merdeka itu bukan merupakan pendalaman ya atau perluasan dari kurikulum 2013. Jadi bukan kurikulum yang betul-betul baru, tetapi ini keberlanjutan dari kurikulum 2013 atau boleh dikatakan kurikulum 2013 yang lebih disempurnakan lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perbedaan-perbedaannya sangat banyak. Ya, ini karena salah satunya adalah ada penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, alokasi waktu belajar lebih fleksibel karena ditentukan dalam hal ini adalah jumlah jam pelajarannya itu 1 tahun. Jadi bisa di fleksibel apakah jumlah jam dalam 1 tahun itu bisa diraih dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, tergantung sekolah kesiapannya seperti apa. Dan kemudian juga perbedaan yang lain adalah dalam hal penerapan pembelajaran yang berhamba pada siswa, ada yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Pembelajaran berdiferensiasi ini hal yang cukup baru barangkali dan memang memerlukan satu penanganan yang cukup komprehensif ya dalam proses pembelajarannya. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu harus memperhatikan situasi dan kondisi peserta didik, termasuk gaya belajarnya. Nah, gaya belajarnya siswa itu kan ada yang auditori, ada yang verbal, kemudian ada yang visual, dan guru dalam satu proses pembelajaran supaya nyambung antara gaya belajar siswa harus nyambung dengan gaya mengajar guru, harus dalam satu frekuensi. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya bahwa di kurikulum Merdeka yang baru ini diharapkan, kalau tadi Pak Udih bilang kurikulum Merdeka jadi rasa KTSP, jadi rasa Kurtila, sekarang harus dibalik paradigmanya, jadi kurikulum 2013, tapi rasanya harus sudah bisa melaksanakan kurikulum Merdeka. Tentunya ini memerlukan pelatihan-pelatihan bagi Bapak Ibu guru maupun juga bagi kepala sekolahnya sebagai pemimpin pembelajar di satuan pendidikannya. Oleh karena itu mohon kepada Pak KCD dianggarkan mungkin kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru
dan kepala sekolah dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Karena kalau mengandalkan dari BOP saja atau dari BOS barangkali agak kurang cukup, tetapi harus dilaksanakan secara khusus dengan penyelenggaranya dari Kadin. Dan terakhir mungkin ke Bu Kasih pengawasan, ini terkait dengan penjurusan pemilihan mapel ya Bu Kasih, untuk karena sebentar lagi ini kelas 10 naik ke kelas 11 atau bukan kelas 10 ya, istilahnya itu fase ya. Fase sebentar lagi dari fase E akan naik ke fase F. Ini pemilihan mata pelajarannya apakah juklak-juknisnya sudah ada atau belum ya? Karena di satuan pendidikan yang kurikulum sekolah penggerak ini akan segera melaksanakan pemilihan mata pelajaran bagi siswa masuk ke fase F. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak. Nanti Bu kasih pengawasan nanti habis Lebaran ya. Kita agendakan semacam workshop lah. Kalau pelatihan kudu lama, workshop aja lah. Bagi para pengawas, kemudian para kepala sekolah bergantian, dan ketua MGMP. Setelah workshop itu selesai, nanti tiap sekolah mengadakan acara yang sama, IHT, di internal MGMP masing-masing. Jadi berjenjang ya, kalau guru semuanya oleh kita, ada 8.000 guru, agar oke ya, kita melatih 8.000 guru. Jadi tetap dilakukan oleh internal sekolah, kita hanya beberapa fokusnya saja, yaitu misalkan untuk para pengawas, para kepala sekolah, dan para ketua MGMP-nya. Sehingga nanti setelah berjenjang, ketua MGMP menjadi penyelenggara di tiap lingkup MGMP-nya, dan para kepala sekolah menyelenggarakan di lingkup sekolah masing-masing. Sehingga di bulan-bulan berikutnya ya, sebelum tahun ajaran baru, kita semua sudah paham betul bagaimana penyelenggaraan kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 dengan pendekatan proyek ya. Itu Bu ya, makasih ya. Menambahkan Pak terkait pertanyaan Pak Agus, Mangga. Dengan pilihan mapel pilihan Pak, ada satu yang berbeda memang di kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka ini, di mana kelas 10 tidak lagi ada penjurusan, tetapi akan terjadi pilihan minat di kelas 11. Nah, jadi kita dari Direktorat SMA kita sedang membuat panduan sebetulnya Pak, tetapi mungkin akan rilis Pak Agus itu di bulan Mei, kalau tidak salah di bulan Mei ini akan rilis atau akan dilaunchingkan, karena kita sedang menunggu regulasi terkait dengan bagaimana kelanjutan dari mata pelajaran pilihan ini terkait dengan akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini sedang dilingkan karena tahun ini untuk kurikulum Merdeka akan berbeda nantinya. Perbedaannya akan terlihat karena anak dibuka sebebas-bebasnya dalam memilih pilihan mata pelajaran minat di kelas 11-nya, Pak. Jadi tidak lagi seperti halnya kelas kurikulum 2013 bahwa kita ada penjurusan di mana MIPA ya IPA dan matematika, kemudian IPS seperti itu. Kalau untuk yang kurikulum Merdeka ini anak bebas memilih Pak, beda memilih dengan 4 mata pelajaran pilihan yang akan dipilih oleh siswa. Satu adalah mata pelajaran yang di vokasi ataupun PKWU. Nah seperti itu Pak, mungkin nanti akan launching di bulan Mei. Mangga. Atur nuhun Bu kasih penjelasannya. Ya, baik, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tommy Gunawan dari SMAN 2 Purwakarta, mangga Pak. Terima kasih Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Tommy, ya, mangga untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, ya. Sudah terdengar Pak Mul? Halo? Halo Pak Mul? Terdengar Pak. Halo, Assalamualaikum. Terdengar. Ya, yang saya hormati Halo, Pak, kurang jelas, Pak. KCD. Ya, mangga Pak. Dulu, Pak ya. Yang saya hormati Pak KCD, kemudian
yang saya hormati juga Ibu Kasih Pelayanan dan Pengawasan, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini sedikit saja yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan infak massal, Pak. Yang pertama adalah untuk penggunaan apakah harus dilaporkan juga. Yang kedua, untuk batas waktu penggunaan apakah harus dilaksanakan di bulan Ramadan atau setelah Lebaran boleh atau tidak. Itu saja barangkali, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Kasih, mangga Bu Kasih. Ya gini Pak, yang lapor ke kita hanya angka-angka saja. Setiap hari dan setiap minggu dilaporkan, kemudian kita laporkan kembali ke Bupati dan ke Gubernur, itu ya. Kemudian penggunaannya disilakan dilakukan oleh siswa dan dikoordinasikan oleh sekolah. Kita berharap penggunaannya tidak dikumpulkan dalam 1 bulan ya, tetapi dilakukan per minggu saja supaya tidak ada fitnah antara kita. Walaupun objeknya sama, misalkan penggunaannya di minggu pertama sekian untuk membangun untuk bantuan infak ke masjid, sekian untuk sembako, sekian untuk anak yatim. Kemudian minggu berikutnya juga ya terus dilakukan hal yang sama seperti itu. Jadi tidak dikumpulkan dalam 1 bulan baru digunakan. Kalaupun itu dikelola oleh siswa, kita khawatir ini membuka ruang yang buruk untuk siswa. Sabulanan dikumpulkan di barudak, ya itu kan sama dengan kita ngasih kesempatan pikiran-pikiran buruk muncul di situ. Gimana kalau siswa malah iseng make ke lebaran, kan jadi masalah baru gitu ya. Jadi tolong ruang-ruang yang bisa menyebabkan pikiran buruk keluar muncul karena kesempatannya dibuka itu tolong ditutup ya. Itu Pak ya. Jadi diupayakan tiap hari digunakan itu lebih baik. Tapi kalaupun mau per minggu juga boleh digunakan misalkan untuk ke anak yatim atau doa apa di sekitar, jompo, atau mungkin sebagian untuk sumbangan ke masjid boleh. Tetapi itu harus dilakukan oleh siswa. Sekolah hanya membantu dan memfasilitasi. Jadi tidak ada sekolah yang ikut mengumpulkan duitnya misalkan per kelas, Pak guru, ke manajemen sekolah, terus berjenjang. Itu tolong dihindari. Tetap oleh siswa, tinggal sekolah membantu memfasilitasi, misalkan kasih arahan, ini barudak di itu ayah jompo silakan, ini ada masjid silakan, masjid sekolah butuh ini silakan, itu silakan dilakukan. Tetapi prinsipnya berdayakan siswa, karena tujuannya kita memaksimalkan kebiasaan memberi dan kemampuan manajerial ketatausahaan dari anak-anak kita. Itu Pak ya. Jadi yang dilaporkan hanya angka aja Pak ya, angka. Tidak perlu detail itu untuk kemana-kemananya. Ya Bapak, atur nuhun. Ya. Ya, baik untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Rika, Kepala SMA 1 Kalijati. Mangga Ibu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, saya sebetulnya hanya izin berbagi mengenai bagaimana tadi tentang pembicaraan pelaksanaan kurikulum, apakah ini akan menjadi mandiri, belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Tapi saya ingin bercerita bagaimana kami SMA Negeri 1 Kalijati ini melaksanakan pembelajaran kurikulum 2013 ini rasa kurikulum merdeka gitu. Jadi pada tahun semenjak pandemi awal itu tahun pelajaran 2020-2021 itu kami sudah melaksanakan telaah kurikulum sehingga kami kemudian mengikuti dari keputusan Mendikbud RI nomor 719/P/2020 di mana di sana dinyatakan bahwa pembelajaran itu harus dilaksanakan dalam kondisi khusus tetapi memiliki prinsip aktif, relasi sehat, berorientasi sosial, kemudian berorientasi masa depan dan juga menyenangkan membuat anak-anak memiliki kemampuan abad 21 itu.
Oleh karena itu, kami berpikir bagaimana bisa mengakomodir keputusan butir-butir dari surat keputusan itu, maka pada akhirnya kami melakukan analisis kurikulum dan membuat sebuah kurikulum darurat, di mana kami mengambil elemen-elemen yang esensial dari kurikulum 2013, tetapi kemudian melaksanakan pembelajaran yang bisa mengakomodir anak-anak menjadi problem solver untuk di daerahnya masing-masing. Maka kami punya akronim Kopi Mantaps. Saya pencinta kopi, Pak. Makanya akronimnya juga Kopi Mantaps, yaitu dari kolaborasi pembelajaran berbasis proyek inovatif menggunakan tata pendekatan STEAM. Nah, jadi kami melakukan pembelajaran-pembelajaran kolaboratif di mana mata pelajaran itu dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok kolaborasi. Saya tidak akan ceritakan hasilnya, tetapi bagaimana kami mulai melatih guru dengan memanggil narasumber yang kami anggap mumpuni, kemudian melakukan latihan-latihan mengajar untuk guru, kemudian sesudah itu juga membuat guru-guru itu menjadikan dirinya sebagai fasilitator saja, gitu, tidak betul-betul fasilitator. Dan hasilnya sudah sangat luar biasa. Dari hasil karya anak-anak yang kita bimbing, bagaimana misalnya dalam sebuah kelompok kolaborasi itu ada biologi, kemudian matematika, bahasa Inggris, dan misalnya pendidikan seni. Hasilnya salah satu yang didapat yang menurut saya ini adalah fenomenal adalah namanya kimtan, kimchi rambutan. Anak-anak tidak melepaskan dirinya sebagai remaja yang terpengaruh oleh Korea, maka menggunakan kimchi. Kemudian Kalijati itu sangat terkenal dengan rambutannya, dan anak-anak melihat bagaimana rambutan itu menjadi busuk pada masa panen dan tidak ada harganya. Maka mereka olah sedemikian rupa pada mata pelajaran biologi tentang bioteknologi pangan. Nah, di situ kemudian akhirnya menjadi satu produk yang fenomenal, bisa dipasarkan, dikemas, kemudian dalam sesuai dengan ketika pendidikan seni itu bagaimana anak-anak bisa mengemas kimchinya itu menjadi layak jual. Dan banyak juga ada kincir air yang di Kalijati itu banyak peternakan ikan, tapi di atasnya itu adalah peternakan ayam, sehingga terganggu ekosistem airnya. Kemudian anak-anak mencari cara bagaimana air itu tidak terpolusi, dan banyak lagi proyek-proyeknya. Jadi sebetulnya kami kalau teman-teman seandainya ingin menerapkan kurikulum 2013 rasa kurikulum merdeka itu sangat gampang, dalam tanda kutip gampang, selama kita mau belajar bagaimana caranya. Memang kaidah-kaidah kurikulum merdeka pada saat itu belum kami terapkan, tetapi kami sudah ternyata setelah mempelajari tentang kurikulum merdeka ini, kami melihat, oh kami sudah berada ke arah sana. Maka kemudian ketika kami mendaftar, itu ternyata tadinya kami mau mendaftarnya di nomor 1, Mandiri Berubah. Saya juga sudah konsultasi sama Bu Kasih. Bu Kasih, saya mau nomor 1 saja, saya tidak mau dulu pakai kurikulum merdeka. Tapi ternyata ketika mengisi survei itu, saya sekolah kami malah diarahkan di kurikulum berubah. Jadi seperti itu. Jadi jujur-jujurannya itu berbeda loh Pak Edi gitu. Jadi jujuran-jujurannya itu sesuai dengan kondisi nyata di sekolahnya masing-masing. Jadi kami masuknya di kurikulum merdeka. Kemudian sesudah itu ketika kami mengukur bagaimana kompetensi anak itu, kami melihat bahwa kami melakukan pembelajaran itu berbasis AKM. Ya Pak. Ya Pak, saya tidak terdengar Pak. Pak di mute Bapak. Apa masih di mute? Kurikulum berubah itu pilihan kedua atau ketiga? Pilihan kedua Pak. Oh kedua ya. Makasih ya. Bu. Ya. Nah, jadi untuk penilaian pun kami sudah menggunakan penilaian berbasis AKM Pak gitu. Jadi sudah tidak lagi penilaian per mata pelajaran, tapi bagaimana kemudian kita lintas pelajaran AKM untuk mengukur tingkat literasi dan numerasi anak-anak. Dan pada akhirnya kami melihat itu juga melalui pelatihan luar biasa dengan guru-guru yang membutuhkan energi banyak gitu ya, tapi teman-teman bisa. Dan alhamdulillah dengan adanya kebiasaan-kebiasaan di kemarin-kemarin di masa pandemi ini, kami terus lanjutkan. Pada saat sidang proyek kemarin, anak-anak kelas 12, ujian itu tidak hanya ujian seperti biasa, pengujiannya adalah sidang proyek
saya tuh merinding terus terang bagaimana mereka menghasilkan proyek-proyek produk-produk yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman ketika mau berbicara tentang kurikulum 2013 Rasa Merdeka nomor 1, rasanya juga tidak akan terlalu susah dan tidak perlu dicemaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bu, video-video proyeknya minta dikirim aja Bu ya. Oh iya Pak, ada di YouTube, mangga nanti. Ya Pak, salah satunya juga Pak sebetulnya nanti teman-teman bukan hanya Bu Rika, insya Allah pasti banyak teman-teman kepala sekolah di satuan pendidikan yang sudah mengembangkan, dan ini harus bisa mampu membuat praktek baik yang di-share pada teman-teman, termasuk barusan kan Bu Rika menceritakan apa yang dilakukan dan itu merupakan praktek baik Pak. Dan sebetulnya merdekanya sudah terjadi sebetulnya Pak. Merdekanya sudah terjadi. Pada kurikulum merdeka memang ada 2 yang disebut dengan project sebetulnya, nanti Bapak dan Ibu mungkin akan bisa memilah. Ada project berbasis MAPEL yang dilakukan oleh Bu Rika, itu adalah project berbasis MAPEL. Ada yang dilakukan penguatan project pelajar Pancasila. Nah, sebetulnya bisa include dalam satu kegiatan di mana itu pengembangan 4 karakter yang harus terkembangkan. Itu saja mungkin Pak masukannya. Makasih Bu Rika. Mohon. Tapi ada yang berbeda, Bu Santi. Kalau penguatan profil pelajar Pancasila itu mengukur ketercapaian nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya, sedangkan kalau untuk penilaian MAPEL tadi itu penilaian kompetensi. Mungkin di situ perbedaannya perlu saya tambahkan Bu Kasih. Iya, Makasih. betul Pak, betul. Tetapi seiring ya, kalau sudah berjalan dengan mandiri, maka udah kelihatan Pak, kreativitasnya, tanggung jawabnya, kemandiriannya. Tinggal bagaimana dia mencintai, gitu ya, mencintai tentang anugerah terhadap para pencipta. Kan dia sudah bisa menyadari bahwa di sini banyak rambutan gitu, ternyata tidak termanfaatkan. Itu salah satu dengan sendirinya melatih penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyek itu akan berdampak apabila dikembangkan menjadi proyek berbasis mata pelajaran. Jadi akan terkait gitu. Sepertinya seperti itu. Apa yang disampaikan Pak Agus betul? Iya. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang akan ditanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya yaitu doa bersama yang dipimpin oleh Bapak Haji Harudin SPD MPD. Kepada Bapak Haji Harudin, persilahkan Pak. Halo, Pak Haji Harudin, mangga Pak untuk dipimpin doa. Kalau enggak, mangga Pak Uyat, jasa dipimpin untuk doa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita sudah mengikuti paparan-paparan yang disampaikan oleh Pak KCD dan Ibu Kasih juga semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari pembahasan tadi menjadi berkah buat kita dan pemahaman yang lebih baik lagi, karena semua itu dilakukan dengan ikhlas dan menuju kebaikan semuanya. Tentunya juga di bulan suci Ramadan ini menjadi suatu keberkahan buat kita ketika sesuatu yang kita lakukan dengan baik akan menjadi pahala buat kita. Marilah kita berdoa untuk mudah-mudahan hasil yang kita harapkan pada kesempatan ini menjadi berkah buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karibina maulana Muhammad wa sallim tabaraka ta'ala kullu sabbatin amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan Amin. majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma barik lana fi dzurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya rahim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahmidana wa takbirana wa rahim. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina sabra sabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak perempuan masuk ke ruangannya, tidak nongkrong di luar. Masuk. Rapat Minggon virtual cabang dinas pendidikan wilayah 4 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Wabarakatuh.